Saudara, saya sedang ada di satu tempat rekreasi di satu daerah di Langkat, dan di tempat ini ada satu replika kapal. Kalau saya melihat kapal ini, maka saya mengingat kisah tentang Nuh. Dari sekian banyak orang, Nuh adalah orang yang mendapatkan kasih karunia. Saya percaya di dalam kehidupan kita yang singkat dan kehidupan kita yang hanya sekali ini, saya percaya setiap kita merindukan supaya di sepanjang kehidupan kita, kita mengalami kasih karunia Tuhan. Apa alasannya Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya? Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Kita sama-sama tahu di dalam firman Allah ditegaskan bahwa orang-orang yang akan mengalami janji-janji Tuhan adalah orang-orang yang hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah, hanya yang seringkali menjadi masalah bagi umat-umat Tuhan adalah bagaimana konsisten untuk merenungkan firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan setiap hari. Saudara, channel ini dibuat untuk menolong setiap anak-anak Tuhan, mengingatkan setiap anak-anak Tuhan untuk setiap hari merenungkan firman Tuhan dan menghidupi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari melalui channel ini saudara akan diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara, topik yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini, topik tentang hidup mengalami kasih karunia Tuhan. Hanya sebelum kita akan melanjutkan renungan ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu.
di hadapan tahta-Mu. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, saat ini saya sedang ada di satu lokasi wisata namanya Bekantan River, dan di tempat ini ada replika kapal yang ada di sana. Ketika melihat kapal itu, saya teringat tentang kisah Nuh. Itu sebabnya di video ini dan 2 video selanjutnya kita akan belajar tentang kisah Nuh. Hal yang saya ingin kita belajar dari kisah Nuh adalah bagaimana Nuh mengalami kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Saya percaya di dalam kehidupan kita yang singkat dan kehidupan kita yang hanya sekali ini, saya percaya setiap kita merindukan supaya di sepanjang kehidupan kita, kita mengalami kasih karunia Tuhan. Kita dilimpahi oleh kasih karunia Tuhan. Dan Nuh, dalam riwayat hidupnya, Nuh adalah salah satu orang yang firman Allah mencatat bahwa dia mengalami kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana Nuh mengalami kasih karunia Tuhan? Saya ingin kita belajar bersama saudara. Di dalam video yang pertama ini kita akan belajar, sama-sama kita akan lihat Kejadian pasal yang ke-6, mulai ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Nah, di video yang pertama ini, saya ingin kita lihat ayat 8 dan 9 saja. Di mana di ayat 8 dikatakan, saudara, saya baca bagi saudara, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, saudara, pada zaman Nuh, manusia sudah begitu bejat. Manusia sudah begitu bergelimang dengan dosa, sampai Tuhan mau membinasakan, mau melenyapkan semuanya karena begitu bejatnya manusia pada waktu itu. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa atas yang akan dilakukan Tuhan, yaitu menenggelamkan dunia dengan air bah, tetapi ada Nuh yang mendapat kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, hal yang unik dari Nuh ini adalah di mana dari antara orang sezamannya yang semuanya sudah hidup dalam dosa, semuanya sudah hidup bergelimang dengan dosa, semuanya sudah hidup dalam kebejatan, tapi Nuh ini hidup berbeda. Itu yang membuat dia mendapat kasih karunia Tuhan. Nah, ada teori yang berkata bahwa bergaullah dengan orang baik, maka engkau akan menjadi orang baik. Tapi kalau engkau hidup di lingkungan orang yang buruk, di lingkungan orang yang jahat, maka engkau pun akan dipengaruhi. Tetapi Nuh menerobos teori itu. Kenapa? Karena tidak ada lagi teman dia bisa bergaul. Tidak ada orang yang baik lagi yang bisa menjadi temannya bergaul. Hanya dia sendiri dan keluarganya yang baik. Hanya dia, tidak ada lagi orang yang bisa mempengaruhi dia menjadi orang baik. Malah dialah harapan satu-satunya bagi keluarganya supaya dia mempengaruhi keluarganya menjadi orang yang baik. Dan di sini dikatakan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa saudara? Lihat saudara, ayat 9 dikatakan inilah riwayat Nuh. Jadi alasan di ayat 8 kenapa dia mendapat kasih karunia Tuhan, di ayat 9 ditegaskan karena riwayat kehidupannya. Itu yang saya ingin kita belajar. Ada 3 hal yang saya ingin kita belajar dari riwayat Nuh. Riwayat Nuh yang pertama adalah, di sini dikatakan ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Tadi saya berkata bahwa Nuh ini bisa menerobos teori kepemimpinan, teori pergaulan, teori mempengaruhi di mana atau mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain, di mana teori itu berkata bahwa kalau kita bergaul dengan orang baik kita akan menjadi orang baik, kalau kita ada di lingkungan orang jahat kita akan menjadi orang jahat. Tetapi Nuh tidak ada lagi temannya yang bergaul yang bisa membuat dia baik, karena semua orang-orang sezamannya semuanya sudah hidup dalam kejahatan. Semua orang-orang sezamannya sudah bejat. Tidak ada lagi orang-orang yang bisa mempengaruhi dia menjadi baik. Malah dialah yang harus mempengaruhi orang menjadi baik. Nah, itu ya, dan itulah yang dilakukan oleh Nuh di tengah-tengah orang yang semuanya sudah bejat.
Orang semuanya sudah hidup dalam dosa. Begitu jahatnya mereka di mata Tuhan. Sampai Tuhan mau membinasakan mereka. Di tengah-tengah orang yang hidup dengan gaya hidup seperti itu. Hidup dalam kondisi seperti itu. Nuh dia pilih untuk hidup berbeda. Di mana dia hidup, dia adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan itulah alasan riwayat kehidupan yang dia cetak itulah. Di mana dia hidup benar dari antara orang-orang yang jahat di sekelilingnya. Itu yang membuat ayat 8 dikatakan Nuh mendapat kasih karunia. Artinya saudara, yang saya ingin kita belajar dari ayat ini bahwa kasih karunia Tuhan itu memang tidak bisa dibayar. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelebihan manusia, kasih karunia Tuhan itu datang kepada manusia. Kasih karunia Tuhan itu semata-mata memang anugerah Tuhan. Tapi kasih karunia Tuhan itu juga harus ada pada posisi yang tepat. Dan kasih karunia Tuhan itu pada masa itu tidak ada lagi posisinya yang tepat kecuali dalam kehidupan Nuh. Nah, Nuh ini kenapa dia akhirnya mengalami kasih karunia Tuhan? Karena dia memilih hidup dengan cara hidup berbeda dari antara orang-orang yang pada masa itu sudah begitu jahat. Saudara, di zaman kita ini juga, kebejatan semakin bejat, dosa semakin merajalela. Firman Tuhan berkata, kasih kebanyakan orang semakin hambar. Itu sudah menjadi kenyataan, kejahatan dan dosa semakin banyak dan semakin jahat manusia di zaman sekarang. Bahkan dosa dan kejahatan itu seperti dianggap sudah semakin biasa. Nah, tetapi dalam gaya hidup dosa pada zaman ini bahkan mungkin akan semakin jahat ke depan. Kalau kita mau mengalami seperti Nuh, mengalami pengalaman yang berbeda, di mana kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, mengalami perbuatan dan tindakan Tuhan yang berbeda dalam kehidupan kita. Maka hari ini kita belajar dari kehidupan Nuh bahwa pilihlah cara hidup, cetaklah riwayat hidup seperti Nuh, di mana sekalipun semua orang sudah hidup dalam kejahatan, tetapi Nuh dia pilih cara hidup yang benar dan tidak bercela. Saudara hidup di mana? Di lingkungan apa saudara hidup? Kalau sekali lagi teori mengatakan kalau orang hidup dalam lingkungan yang jahat, maka dia akan menjadi jahat. Nuh membuktikan. Dia hidup di dunia yang semua sudah jahat, tapi Nuh dia pilih berbeda dan akhirnya hidupnya berbeda dan dia mendapat kasih karunia Tuhan. Artinya kalau saudara pun dalam lingkunganmu semuanya sudah jahat, itu tidak menjadi alasan untuk saudara hidup dalam kejahatan. Sekalipun lingkunganmu semua sudah bejat, itu tidak menjadi alasan saudara menjadi orang bejat. Sekalipun lingkunganmu semua hidup dalam dosa dan tidak peduli akan Tuhan, itu tidak menjadi alasan saudara menjadi orang bejat dan tidak peduli akan Tuhan. Contohnya Nuh, dia bisa hidup, memilih hidup berbeda, bahkan dia akhirnya membimbing keluarganya untuk hidup berbeda. Saudara mungkin sebagai bapak atau sebagai kepala keluarga di tengah keluarga saudara, belajar dari Nuh. Bahwa di dalam lingkungan yang jahat, dia bisa memilih hidup dengan benar dan dia pimpin keluarganya dengan benar. Dan akhirnya Nuh dan keluarganya mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kalau saudara rindu keluarga saudara mendapatkan kasih karunia Tuhan, pilih cara hidup yang berbeda dari cara kehidupan dunia sekarang. Dan pengaruhi, bawa, didik keluarga saudara, bimbing keluarga saudara untuk memilih cara hidup yang berbeda. Artinya apa saudara? Saya dan saudara bisa mengalami kasih karunia Tuhan hari demi hari. Saya dan saudara bisa mengalami pengalaman yang berbeda, tindakan dan perbuatan Tuhan yang berbeda dalam kehidupan kita seperti Nuh. Dengan cara bagaimana? Cetak riwayat hidup seperti Nuh, yaitu memilih hidup berbeda. Sekalipun dunia semakin jahat, hiduplah tetap dalam kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Hiduplah tetap saleh dari antara orang-orang yang jahat, miliki cara hidup yang benar. Maka firman Tuhan berkata, Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Saya percaya kasih karunia Tuhan itu menjadi bagian saudara, dan saudara rindu itu menjadi bagian saudara. Bagaimana caranya saudara? Kita sudah belajar dari Nuh. Mari kita hidup dengan benar, sekalipun dunia semakin jahat. Mari kita
pilih cara hidup yang berbeda dari cara hidup yang dipilih oleh dunia, dan pengaruhi orang lain. Sekalipun saudara mungkin tidak ada tempat untuk belajar hidup benar, mungkin saudara tidak ada panutan untuk belajar hidup benar, pilih cara hidup yang benar dan pengaruhi orang lain, keluarga saudara dan lingkungan saudara untuk hidup benar. Maka bukan hanya saudara yang akan mendapatkan kasih karunia Tuhan, lingkungan saudara, keluarga saudara akan juga mengalami kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia Tuhan karena dia memilih hidup benar, hidup saleh. Biarlah kasih karunia Tuhan digenapi dalam hidup saudara, karena saudara pun, apapun dan bagaimanapun lingkungan saudara, saudara pilih untuk hidup benar dan hidup saleh. Kita bersyukur buat firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat firman-Mu. Kami merindukan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Dan kami belajar bahwa kami bisa mengalami kasih karunia Tuhan di sepanjang hidup kami seperti Nuh, ketika kami memilih untuk hidup benar dan hidup tidak bercela dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau jalani hidup berbeda dari orang lain. Kami mau hidup benar, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.